Karena puasa itu kata Allah Subhanahu wa taala, fa innahu li wa ana ajzihi. Karena sesungguhnya puasa Ramadan itu khusus untuk kata Allah, dan aku sendiri yang langsung memberikan pahala jasanya kepada hamba. Maka di sini setelah Ramadan, maka kita akan dihadapkan dengan bulan Syawal. Maka apa pentingnya Syawal ini? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittah. Ya, atba'ahu sittah min Syawal. Ya, barang siapa orang yang melaksanakan puasa Ramadan itu 1 bulan penuh, thumma atba'ahu, kemudian dia mengikuti daripada setelah Ramadan 1 bulan itu dengan sittah min Syawal. Ya, 6 hari berpuasa di bulan Syawal. Karena qasiyamnya, karena sesungguhnya dia itu melaksanakan kata Rasulullah SAW seakan-akan berpuasa 1 tahun. Maka puasa 6 hari yang mengikuti Ramadan itu diganjari seperti sama halnya orang yang berpuasa 1 tahun berturut-turut. Maka ini menjadi bagian daripada yang harus kita perhatikan. Maka dalam kesempatan yang berbahagia ini di bulan Syawal yang umumnya, ya, maka dari segudang pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kepada hamba-Nya, maka puasa ini juga bisa menjadi salah satu tanda apa? Tanda dari amalan Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mempunyai kesempatan berpuasa 6 hari mengikuti setelah puasa Ramadan di bulan Syawal, keikhlasan lillahi ta'ala, paham ilmunya, ngerti dia langsung melaksanakan 6 hari Syawal, maka ini tanda-tanda puasanya sebulan yang di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia terlewat, nah itu mungkin alasan alhamdulillah. Ya. Maka artinya apa? Tatkala dia melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal mengikuti puasa Ramadan setelah Ramadan 3 bulan ini, dia mengikuti sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana qasiyamil Jum'ah. Siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan 30 hari secara penuh, lalu dia mengikuti 6 hari berikutnya di bulan Syawal, puasa Syawal, maka sesungguhnya dia seakan-akan berpuasa 1 tahun penuh. Maka ini ciri-ciri daripada puasanya diterima di bulan Ramadan. Maka ini sesuai dan sejalan apa yang dikatakan Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali di dalam kitab beliau Latiful Ma'arif. Beliau mengatakan, Imam Ibnu Rajab, alamatul qabul ta'ati an tusala bi ta'ati ba'daha. Salah satu alamat al-qabul, diterimanya amal seseorang, ya, kata Imam Ibnu Rajab di dalam kitab Latiful Ma'arif, ya, an tusala bi ta'ati ba'daha, yakni dia melanjutkan kebaikan-kebaikan yang sudah dia lakukan setahun yang lalu diikuti di tahun berikutnya, atau sebulan yang lalu diikuti di bulan berikutnya, atau sepekan yang lalu diikuti dengan pekan berikutnya, atau sehari yang lalu diikuti dengan hari-hari berikutnya dengan kebaikan. Ya, itu salah satu adalah tanda qabulnya amalan seseorang. Maka dia berdakwah terus melakukan amalan tersebut. Ya, kita angkat dah setelah wa amalatu rabbiha an tusala ba'di, wa amalatu rabbiha an tusala bi ma'siyah. Ya. Lalu berikutnya tanda-tandanya ditolaknya ketaatan seseorang itu adalah dengan melakukan kemaksiatan setelah dia melakukan kebaikan. Jadi Ramadan dia melaksanakan tilawah Quran dengan baik terus, saumnya dijaga, lisannya dijaga, silaturahimnya dijaga, sedekahnya dijaga baik. Tapi alhamdulillah selesai Ramadan ternyata dia melakukan maksiat, enggak pernah tilawah, salatnya masih jadi bolong-bolong lagi, ya, mulut pembicaraannya tidak dijaga dan seterusnya. Maka ini salah satu ditolaknya karena Imam Ibnu Rajab amalannya sebelumnya atau awal-awalnya. Jadi kita harus hati-hati dawamkan apa yang sudah kita dapatkan di Ramadan, maka ini terbawa di 11 bulan setelah. Maka mengikuti Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Di Zulhijjah nanti ada puasa Arafah, yang mana
setelah kita bahas beberapa di pertemuan yang lalu, ya, itu jazanya itu bisa menghapuskan 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun setelahnya. Maka rugi kita kalau tidak bisa melaksanakan. Begitu juga dengan pemulihan-pemulihan di Zulqa'dah ini. Maka di sini jemaah Allah Subhanahu. Lalu Nabi Ibnu Rajab melanjutkan perkataan beliau, "Ma ahsana al-hasanati ba'da al-hasanah." Ya. Betapa mulianya sesuatu ibadah yang dilakukan itu, atau Ramadan yang sudah diarahkan dengan tilawah Qur'annya, dengan salatnya berjamaahnya, dengan sedekahnya, dengan muamalahnya, dengan silaturahim dan semua rangkaian ibadah yang dia lakukan di Ramadan, dia melanjutkan di bulan setelahnya dan seterusnya sampai berjumpa dengan Ramadan lagi, maka itu adalah ibadah ma'ahsan. Kata beliau adalah ibadah yang betapa mulianya, ya, ma'ahsan al-hasanati ba'da al-hasanah. Betapa mulianya ibadah yang diikuti dengan perbuatan dan ibadah-ibadah yang baik. Wa aqbaha as-sayyi'ati ba'da al-hasanah. Maka begitu buruknya, ya, suatu amalan ibadah yang diikuti dengan apa? Dengan melakukan amalan-amalan yang mana setelah amalan-amalan yang dia lakukan sebelumnya amalan yang baik. Maka begitu buruknya amalan yang dia lakukan kalau sebelumnya dia melakukan amalan terbaik. Dia melakukan ibadah terbaik, ternyata setelah itu dia kembali lagi kepada kezaliman, dia kembali lagi kepada kemaksiatan, dia kembali lagi kepada hal-hal yang berbau dosa. Yang tadi Ramadan rapi sholat, bisa sholat tepat waktu, sholatnya bisa sampai 5 waktu, bisa dia berjamaah, bisa menyempatkan diri tilawah, rajin menghadiri kajian dan seterusnya, ya mulai sholat tarawih, mengikuti daripada kultum dan seterusnya. Tapi selepas Ramadan, maka dia kembali kepada asalnya. Sholat menjadi berantakan, apalagi ujung-ujungnya masih syukur masih bisa berjamaah. Ini tempat waktu saja tidak, dan bahkan mobil ada yang masih bolong. Maka ini kata Imam Ibnu Rajab, maka sangat buruk amalan yang sudah dia lakukan kebaikan setelahnya diikuti dengan amalan yang tidak baik, atau kembali lagi dia kepada kemaksiatan waliyullah. Maka ini artinya kata Imam Ibnu Rajab di dalam kitab Lataiful Ma'arif bahwa puasa Syawal itu memiliki, beliau tegaskan lagi, banyak faedah. Di antara faedahnya adalah akan menjadi penyempurna puasa Ramadan selama 30 hari, sehingga nilai pahalanya bisa setara dengan puasa satu tahun. Maka puasa Syawal ini juga bisa menjadi penutup kekurangan-kekurangan, ya, yang terdapat dalam ibadah di Ramadan. Maka ini satu indikasi puasa seseorang Ramadan itu diterima setelah dia melakukan puasa Syawal 6 hari dengan ikhlas lillahi ta'ala. Lalu berikutnya bisa juga indikasinya dia bisa menutup kekurangan-kekurangan yang ada di bulan Ramadan. Maka bentuknya apa? Yakni puasa Syawal. Dan dia juga menyempurnakan daripada nilai puasa yang di bulan Ramadan. Maka ini jemaah Allah Subhanahu wa taala. Maka Syawal, ya, dikenal dengan bulan bagaimana penataan kembali. Lalu Idul Fitr, ya, yang sering salah kaprah pemahaman kita ini, kembali lagi tahun depan jangan lagi bisa kita ulangi lagi kesalahan-kesalahan ini, karena ini belum kita juga bahas, ya. Id itu kembali, ada ya'ud. Kalau fitr, al-fitrah itu bukan kembali kesucian. Sekali lagi, jadi jangan memaknai fitrah itu sama dengan fitrah, kesucian, kembali kepada kesucian. Bukan. Fitrah itu maknanya fatara yaftiru, ya, makan. Jadi kembali ke asal mula, makan. Maka diharamkan di bulan di hari Idul Fitri itu untuk berpuasa. Jadi Idul Fitr itu artinya maknanya kembali ke makan semula sebelum bulan Ramadan. Ya, makan biasa. Jadi, 3 kali sehari kah, 2 hari sekali kah, atau sehari sekali dan seterusnya. Tidak berpuasa. Ya. Jadi ini bagian daripada kembali lagi kita berpuasa. Nah, kembali mana tadi? Ya, kembali untuk bisa beribadah dengan maksimal. Maka ini jemaah Allah Subhanahu wa taala pentingnya kita
mengkaji, perginya kita mengaji lagi atau bisa menambah ke keilmuan kita. Sehingga yang perlu kita kembali perlu kita kembali perbaiki bahwa bagaimana mengasli atau memperbaiki kembali ibadah kita, mengingat kembali untuk bisa kita menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini mengingatkan kita kembali lagi bahwa hadis yang pernah kita sampaikan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanda-tandanya akhir zaman itu sendiri. Tanda-tandanya kiamat itu akan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala malaikat untuk meniup sangkakala lalu membangkitkan orang-orang yang ada di kuburan. Maka Rasulullah SAW menyampaikan di dalam hadis Imam Ahmad dalam musnadnya, la taqumu sa'atu hatta yataqarraba az-zaman. Tidak akan terjadi hari kiamat itu sampai berasa umatku itu nanti merasakan dekatnya zaman atau waktu. Fataqumu sa'atu wa taqumu sa'atu kasyahr. Mereka akan merasakan bagaimana satu tahun itu seperti satu bulan. Wa yakunu syahru kal jum'ah. Dan mereka juga akan merasakan bagaimana satu bulan itu serasa satu pekan. Enggak berasa Jumat kemarin kalau udah datang lagi Jumat berikutnya, atau sebulan yang lalu udah Jumat berikutnya. Wa taqulu jum'atu kal yawm. Dan mereka juga akan merasakan nanti bagaimana satu pekan itu seperti sehari. Wa yaqulu al-yawma was-sa'ah. Dan mereka juga akan merasakan umat itu, kata Rasulullah SAW, akan merasakan satu hari itu seperti kesaat, seperti satu jam berlalu begitu saja. Wa taqum sa'atuka kahtiraqis sa'ah. Maka dia juga akan merasakan bagaimana satu jam itu seperti membakar pelepah korban atau membakar sesuatu berlalu begitu saja. Maka ini 1500 tahun yang lalu diungkapkan oleh baginda Rasul. Maka itu juga terasa saat sekarang ini kepada kita. Bagaimana rasanya setahun, rasanya sudah berlalu, kepada kemarin sudah sebulan seperti satu pekan, sepekan seperti sehari seperti satu jam dan seterusnya. Maka apa yang harus kita lakukan? Maka yang perlu kita lakukan itu adalah bagaimana kita meningkatkan kesolehan kita yang pertama, menjaga kesolehan kita, keistiqomahan kita untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bashir bin Khalid rahimahullah, seorang ulama pernah berjalan satu ketika beliau berjalan di Basra. Berjalan di Basra, di mana Basra ini? Satu multi. Ustaz Yahya, Syekh Yahya. Basra ini di mana kira-kira? Di Irak atau di Iran? Basra. Basra. Irak kok. Antara Irak dengan Iran. Ini seorang ulama Bashir bin Khalid rahimahullah. Marartu bi rajulin min al-ubad bil Basra. Aku pernah berjalan dan menemui salah seorang ahli ibadah min al-ubad. Jadi kalau sudah ahli ubad berarti dia ahli ibadah. Ilmunya juga tidak kalah-kalah. Beliau menemuinya sedang apa? Ternyata di Basra itu seorang ulama ahli ibadah ini waktu sedang nangis dia. Kenapa yang menyebabkan dia gerhana menangis? Faqultu ma yabkika faqal wahai ahli ibadah, ahli ilm, apa yang menyebabkan kamu menangis? Faqal, dia mengatakan abki ala ma faradtu min umri. Aku menangisi umurku dari semenjak lahir, dari balik sampai saat sekarang menjadi ahli ibadah, ahli ilmu. Itu rasanya kok berlalu begitu saja. Enggak ada ibadah yang bernilai yang aku rasakan. Padahal ini ahli ibadah. Dia mengatakan faradtu min umri. Aku menangis umur kok berasanya berlalu begitu aja. Apalagi seperti kita bangun pagi, melaksanakan kewajiban sebagai suami, mencari nafkah dan seterusnya. Terkadang mohon maaf, sholat terkadang terlalaikan, aku nggak pernah ikut kajian, aku cukup waktu kajian begitu saja, nggak bisa sendiri dan seterusnya. Padahal di dalam kajian bisa ngaji sendiri, tapi talaki sendiri bisa nggak? Menanyakan ini bisa nggak? Tapi di sana ada silaturahimnya, ada bisa ketemu dengan saudara, ada yang sakit, ini ketemuan ini dan seterusnya. Maka itu menjadi ibadah. Maka beliau sedang menangis ditemukan oleh Bashir bin Khalid mengatakan ternyata beliau marufun
gitu. Ya. Dia menangis umurnya yang berlalu begitu saja, berlalu ya ibadah. Ya, minum wa ala yaumi Jadi beliau menangisi juga, kok harinya begitu-begitu saja, berlalu begitu saja. Ya, wa ala yaumil hari-hariku kok begitu saja berjalan. Padahal beliau seorang ahli ibadah, seorang yang bertanggung jawab terhadap keluarga. Min ajli lam yatabayyana fihi amal. Aku masih bingung, masih nggak tahu amal ibadah yang mana yang aku nanti persembahkan kepada Allah, dan itu sebagai andalan ibadahku yang bisa memasukkan aku ke dalam surga. Jadi dia belum yakin nih amal ibadah luar. Ibadah yang mana yang diterima oleh Allah, yang bisa memberatkan timbangannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengambil kesimpulan di sini, bagaimana dengan ibadah kita? Gimana dengan amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada saudara-saudara kita sesama muslim? Ya, sedangkan banyak di antara nanti orang-orang yang muflis yang pernah kita sampaikan di pengajian sebelumnya, ibadahnya buahnya membunuh. Ya. Saumnya diterima Allah Subhanahu wa taala, salatnya diterima, amal ibadahnya yang lainnya, muamalahnya ternyata ada sesuatu ibadah yang kecil yang dia lupakan, mungkin menyakiti tetangga, pernah zalim, lupa dan meminta maaf, diambil yang sampai habis ibadahnya yang dulu yang sudah dia lakukan di dunia. Masih banyak yang nanti kita yang menuntut kepada Allah, ya Allah dulu pernah di dunia ini, ya Allah pernah, sampai habis, tinggal kesalahan orang-orang yang tadi menuntut itu ditumpukkan kepadanya, yang tadinya sudah dimasukkan ke dalam surga, wa na'udzubillah, dijebloskan ke dalam neraka Allah. Maka ini pentingnya kita satu kali kita hablum minallah, jangan hanya khusyuk kita ibadah di mushola dan masjid, tapi kita hablum minannasnya nol. Muamalah kita ke tetangga, teman kerja, karyawan dan seterusnya itu ternyata jauh. Nah ini justru yang menjadi berbahaya. Maka di sini kesalehan, istiqomah dengan kesalehan. Jangan sampai kita luput dari istiqomah dalam sholat. Maka orang-orang yang sholat di samping dia ibadah dapat, ternyata dapat juga dia doa. Dari siapa? Doa dari saudara yang sholat di belahan dunia di mana, yang di belahnya miliaran orang-orang Islam di belahan. Orang yang umrah yang sekarang akan sebentar lagi akan haji di sana di Makkah Al-Mukarramah. Ya, nanti akan dia wukuf juga, begitu juga di di Arafah, lalu berikutnya bermalam di Mina. Itu tatkala dia salat, tatkala tasyahhud awal, tasyahhud akhir mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahi shalihin. Ini kan yang kita baca tasyahhud awal dan tasyahhud at-tahiyyatul mubarakat salawatul thayyibat. Assalamu alaina wa ala ibadillahi shalihin. Jadi siapapun yang membaca ini, ya, setiap dia salat tasyahhud awal dengan tasyahhud akhir, maka kita juga yang salat mendapat kebahagiaan doa ini. Ya. Jadi doanya adalah salam untuk kami. Assalamu alaina wa ala ibadillahi shalihin, dan salam juga bagi hamba-hamba Allah yang saleh. Jadi siapapun orang yang saleh yang menjaga ketaatannya kepada Allah, maka mendapatkan salam dan doa dari orang-orang yang salat, yang tidak kurang 5 kali dalam sehari minimal. Dan begitu juga rawatibnya, tahajudnya, duhanya, dan salat-salat yang lain. Maka setiap kita yang saleh taat kepada Allah dapat salam, dapat doa dari orang yang saleh. Jadi tidak rugi kita menjadi orang yang saleh dan taat kepada Allah. Tidak kurang itu. 5 dikali 2. Dikali lagi rakaat. Jadi kalau kita lihat sekarang Isya, mendapat kita misalnya salat Isya 2 kali tasyahhud. Ya, dikali berapa orang kita di sini, dikali berapa orang banyak di luar sana. Maka setiap tasyahhud awal dan tasyahhud akhir, assalamu alaina, salam bagiku, wa ala ibadillahi shalihin, dan begitu juga salam keselamatan bagi orang-orang yang saleh. Coba berapa banyak doa yang dilantangkan oleh orang-orang di luar sana. Sekarang kita ngaji di belahan dunia lain sedang sholat. Selesai kita di sini, ya, ada di sini di belahan dunia lagi sholat. Dan seterusnya sampai besok berbeda waktu, tidak ada putus-putus orang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala.
pagi, siang, sore menyambung terus, nyambung terus. Nah, itulah mendapat kita doa dari orang-orang yang setiap sholat, maka tidak ada ruginya menjadi orang istiqomah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innakum idza qultumuha asabat kullu 'abdillah. Ya, disebutkan dalam hadis menerangkan daripada assalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin. Jika kalian fa innakum idza qultumuha mengucapkan seperti itu, asabat kullu 'abdillahi shalih, maka doa tadi akan tertuju kepada setiap hamba-hamba Allah yang saleh bis samai wal ardh, yang mereka berada di atas permukaan bumi dan begitu juga berada di atas langit Allah. Jadi setiap orang yang mengucapkan itu mendapatkan doa pahala dari saudaranya yang lain, baik berada di atas permukaan bumi ini dan begitu juga di atas. Imam At-Tirmidzi menerangkan hadis ini dari Al-Hakim berkata, man arada yahqa, siapa yang ingin meraih ucapan salam tadi, assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin, bihadas salam, dengan salam tadi, ya tasyahud awal dan tasyahud akhir, alladhi yusallimu al-khalqa bis salati falyakun 'abdan salih, yang diucapkan oleh saudaranya yang saleh setiap dia salat, maka hendaklah dia menjadi hamba yang saleh. Itu syarat hamba yang saleh. Jadi khusus bagi hamba yang saleh yang mendapatkan doa. Tapi kalau nggak saleh nggak dapat doa. Illa halima hadza fadlul azim. Ya, jika tidak menjadi hamba yang saleh maka jangan harap, kata Rasul. Ya, karena ini atau yang besar ini akan didapatkan oleh hamba tersebut. Itu kata Imam. Maka ini menjadi hamba yang saleh, taat kepada Allah. Lalu yang kedua dia Allah Subhanahu wa taala. Kesolehan orang tua kita ini soleh, orang tua kita dulu soleh, kakek kita dulu soleh, ternyata dapat berkahnya dari kesolehan orang-orang terdahulu. Nah, kalau kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, istri kita taat, maka juga akan berdampak kepada anak kita. Itu pasti. Karena ini janji Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi, sering kita baca ayat 82. Wa ammal jidaru fa kana li ghulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzun lahumā wa kana abuhumā shāliḥan. Penyebabnya itu. Jadi rumah yang roboh, kata Allah Subhanahu wa taala secara singkat dalam surat Al-Kahfi ini, ya, disebutnya Allah Subhanahu wa taala harta di bawahnya sengaja Allah robohkan itu rumah supaya dikatakan rumah musuh kebakaran. Ternyata siapa punya rumah itu? Kata Allah Subhanahu wa taala, wa kana tahtahu kanzun lahumā. Allah menyembunyikan di bawah rumah itu harta anak. Wa kana abuhumā shāliḥan. Punyanya anak yatim ditinggalkan meninggal oleh kedua orang tuanya, supaya tidak nanti dirampas hartanya itu oleh orang yang tidak bertanggung jawab, maka Allah memohon doanya disembunyikan harta di sana. Penyebabnya wa kana abuhumā shāliḥan. Allah melindungi hartanya itu karena sebabnya adalah kedua orang tuanya dulu saleh taat kepada Allah. Nah, kalau kita nggak saleh taat, mohon maaf, hanya dunia saja, nggak ada yang melarang. Di dalam Islam itu tidak dilarang menjadi orang yang kaya. Justru Islam menganjurkan harus orang muslim itu menjadi kaya, tapi dermawan, ya, bisa bermanfaat kepada orang lain, saudara yang lain, sedekahnya dan seterusnya, dimanfaatkan hartanya. Ya, maka di sini tatkala kita bekerja terus mencari dunia, lupa kita akhirat, lupa kita mengajarkan anak kita sholat, mengingatkannya baca Quran, mengajarkannya doa, mengingatkan tidak meninggal kita. Apa yang terjadi di dalam kebiasaan di kampung dan kita juga, bukan dikirimkan suratul Fatihah, ya, bukan dikirimkan pahala tilawah Quran, ya, tapi mereka sibuk dengan harta yang ditinggalkan, berkelahi, berantem. Dan bahkan sering kita dengar cerita, ya, berita dan seterusnya, ya, ibu yang ditinggalkan suaminya meninggal, anaknya berantem dengan harta karena tidak diajarkan dengan agama oleh kedua orang tuanya dulu, sampai ibunya melarat banget, nggak dapat bagian, saking anaknya berantem dengan harta. Nah, ini kan yang menjadi dampak. Tapi kalau orang tuanya taat, soleh, maka anak yakin, faktor yakin tidak akan meributkan yang namanya harta itu. Ini harta bapak kita,
Gimana nih? Diskusi mereka. Bapak sekarang ibu sudah meninggal, gimana? Kalau kita sama-sama bangun ya rumah Quran atas nama bapak dan ibu. Sepakat? Sepakat. Atau enggak kita bangunkan di musola, lihat belum jadi di rumahnya, kamar mandinya belum jadi, udah sedekahkan sana atas nama, kirimkan Al-Fatihah, nanti jamaahnya bisa. Itu yang didiskusi. Bukan berantem antara satu saudara, gotong-gotongan nyewa pengacara dan seterusnya untuk mendapatkan harta yang paling banyak. Nah ini yang kita harapkan. Boro-boro kita yang di kuburan nanti mengharapkan pahala, ya mana doa anak yang soleh, mana amalan daripada jariah dan seterusnya yang mengalir bisa, enggak ada. Karena di alam barzah itu alam penantian yang panjang. Ya, sebagaimana yang sudah kita bahas, di sana ada azab dan ada nikmat. Nikmat itu dari mana? Amalan yang kita. Ya, tiga hal yang biasa. Ya, akan menemani kita. Dua yang pulang, satunya tinggal. Amalan saja, istri pulang, anak, harta pulang semua. Dia akan bisa kembali adalah anak yang soleh yang ditinggalkan. Bisa pahala tilawah Qur'annya, ya, bersedekah di atas nama kita dan seterusnya. Maka ini jemaah Subhanahu wa taala, kata Imam Ibnu Katsir surat Al-Kahfi 82 ini sebagai dalil. Untuk apa kata Imam Ibnu Katsir menafsirkannya? Seorang laki-laki yang saleh ya, akan membuat keturunannya terjaga dan termasuk juga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala setelah laki-laki. Orang tua yang taat kepada Allah itu akan berdampak kepada hartanya yang dia tinggalkan. Begitu juga dengan istri dan anak-anak yang dia tinggalkan. Ya, lalu ketiga, saya mungkin waktunya minta 5-10 menit ya, supaya selesai. Menjadi pelopor kebaikan sunnah. Senantiasa berpegang kepada apa? Sunnah baginda Rasulullah SAW. Jangan sampai meninggalkan sunnah. Karena kenapa? Orang yang tatkala dia mengerjakan sunnah baginda Rasul, lalu dilihat oleh saudaranya, lalu saudaranya mengikuti apa yang dia lakukan, maka dia akan mendapatkan bagian pahala dari apa yang dilakukan oleh saudaranya yang pertama tadi. Sebagaimana hadis yang disampaikan Rasulullah SAW dari jalur Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, "Man sanna sunnatan hasanatan fa'amila biha." Barang siapa yang mengerjakan satu sunnah Rasulullah SAW yang baik, ya, fa'umila biha ba'da. Lalu ada orang yang setelahnya itu melihat amalan tersebut, lalu dia mengerjakan juga. Kana lahu ajruhu wa mithlu ajrihim. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jasa pahala ya, semisal atau sama dengan saudaranya yang dia. Ya, ada satu orang mengerjakan sunnah, mengamalkan suatu pekerjaan yang mana dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW, lalu diikuti oleh satu orang. Maka orang yang tadi memberikan contoh atau tidak tadi itu mendapatkan pahala dari saudaranya yang mengerjakan yang kedua tadi. Ya. Kata Rasulullah SAW, "Man yadhai yang qasar." Sedikit pun tidak dikurangi dari pahala saudaranya. Jadi utuh. Yang pertama dapat utuh, yang kedua dapat utuh, yang pertama itu dapat lagi kelimpahan dari yang kedua tanpa mengurangi pahala yang kedua. Min ghayri yang qasar min ujurihim syai'an, sedikit pun tidak dikurangi dari pahala saudara. Jadi dia mendapatkan double pahala. Jadi kita melakukan satu amalan yang disunahkan baginda Rasul, ada saudara kita melakukan meniru apa yang kita lakukan, maka kita mendapatkan pahala dari saudara kita yang meniru tadi tanpa mengurangi sedikit pun pahalanya. Jadi sedikit pun tidak dikurangi utuh. Maka ini bagian dari kelompok. Jadi yang pertama tadi menjaga kesolehan kita pribadi. Lalu yang kedua, kesolehan kita itu bisa berdampak kepada keturunan kita, baik istri dan anak-anak yang kita tinggalkan. Lalu yang ketiga, menjaga amalan-amalan yang dicontohkan baginda Rasulullah SAW. Lalu yang keempat ini berkaitan dengan muamalah. Sedekah jariah kita, ilmu yang bermanfaat yang kita miliki, kita transfer ke orang lain. Lalu begitu juga doa anak-anak yang soleh yang kita tinggalkan, masih satu hubungannya dengan yang bagian yang kedua. Jadi jariah, ya, ilmu yang dimiliki ditransfer bisa ditransfer ke orang lain. Lalu berikutnya adalah doa anak yang saleh. Umum yang biasa kita apa? Kita mata berada, kita mata insan dan yang lain kata amal dan talata. Mati kita meninggalkan tiga perkara. Ya semua ditinggalkan kecuali tiga. Min sadaqatul jariyah, sedekah jariyahnya.
yang sudah dia sumbangkan dan seterusnya. Wa ilmu yantafa'u bi, ilmu yang bermanfaat yang sudah ditransfer kepada istrinya, anaknya, tetangganya, pekerjanya, karyawannya dan seterusnya. Selama itu masih diamalkan baik, maka itu akan mengalir. Wa yang saleh yad'ulah. Dan yang ketiga adalah anak saleh yang mendoakan orang tuanya setelah dia meninggal atau masih hidup. Sudah kita bahas juga dalam pembahasan sebelumnya cara kita berbakti kepada orang tua. Ya, tatkala dia sudah meninggal itu masih banyak untuk bisa memberikan amalan-amalan saleh kepada. Lalu yang kelima ya Allah Subhanahu wa taala, yang kelima ini adalah bagaimana kita berbagi amalan yang kemanfaatannya bisa luas kepada orang lain. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama mimma yalhaqul mu'min min 'amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi ilman 'allamahu wa nasharahu wa lam salih." Ya, sesungguhnya yang didapati oleh orang-orang yang beriman dari amalan dan kebaikannya ialah apa yang dia lakukan setelah ia mati. Ya, jadi kebaikan itu akan dia dapatkan nanti setelah mati. Yang pertama adalah walidun salih. Dia meninggalkan anak yang saleh, yang taat kepada Allah. Tarkahu wa mushafan. Lalu yang kedua dia meninggalkan mushaf Al-Quran. Bagi siapa? Bagi anak keturunan istrinya nih pegang Al-Quran. Jangan meninggalkan Al-Quran, jangan meninggalkan sunnah baginda Rasulullah. Dua ini perkara dipegang, digigit, ya maka kalian akan selamat. Wala tatu'u masajidah. Atau berikutnya yang dia tinggalkan juga adalah pernah berinfak sedekah, ya, mempunyai peranan dalam membangun masjid dan mushola. Maka selama ini bangunan ini masih kokoh, maka itu juga akan mengalir. Ya, badan, ya, wala tatu'u masajidal badan. Au baitan di ibnis sabil, atau dia membangun bangunan. Ya, berikutnya dia membangun bangunan yang mana kemanfaatannya untuk ibnu sabil, orang yang dalam menuntut ilmu. Ya, seperti ini Mas Ustaz Yahya, begitu juga dengan teman-teman yang lain yang dari daerah. Ya, dibangunkan sebuah bangunan yang menuntut ilmu dan seterusnya. Selama bangunan itu berdiri atau orang yang di sana hanya sekedar berteduh saja, ya, menginap dan seterusnya, maka itu menjadi amalan yang dia bisa tinggalkan selama ini. Yang pertama tadi walidun salih, lalu berikutnya meninggalkan mushaf. Lalu yang ketiga adalah dia membangun masjid. Lalu yang keempat adalah membangun bangunan sebuah rumah yang bisa dimanfaatkan oleh orang untuk bisa tempat tinggal di sana. Lalu yang kelima adalah au nahran ajrahu. Nah, ini yang mungkin jarang kita temukan, tapi di kampung ada. Banyak di kampung kita apa? Dia membuat saluran air irigasi untuk pengairan sawah dan seterusnya. Di zaman Rasulullah SAW ini selalu irigasi untuk kurma, ya, buah-buahan dan seterusnya. Maka di kampung masih ada, tapi kalau kita di sini tidak bisa. Ya, tapi jalan yang lain masih. Lalu yang berikutnya adalah yang keenam, ajrahu aw sadaqatan akhrajah, atau sedekah yang dia keluarkan, ya, dengan harta selama dia hidup, ya, min malihi fi sihhatihi wa hayatihi. Tatkala dia dalam kondisi sehat atau dalam kondisi dia sudah meninggalkan dunia ini. Lalu berikutnya adalah yalhaqu min ba'di mautihi. Yang terakhir adalah semua itu yang akan dia kaitkan dengannya setelah dia meninggal nanti akan diberikan ajr, ya, diberikan daripada pahala yang akan dia lakukan. Maka orang yang baik kata Rasulullah SAW adalah man qala anhu wa hasana amalu. Panjang umurnya, ya, baik peranainya, baik, ya, kemanfaatannya bagi orang lain. Jangan sebaliknya, diberikan panjang umur tapi naudzubillah merepotkan masyarakat, selalu menjadi bumerang, selalu menjadi orang tatkala ketemu sakit hati mulu dan seterusnya. Maka ini tidak baik kata Rasulullah SAW. Allah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah istiqomah kepada kita. Yang pertama dari menjadi orang yang saleh, senantiasa istiqomah, tetap menjadi orang yang taat kepada Allah. Lalu berikutnya, ya, dampak daripada kesalehan itu yang kedua adalah orang tua, ya, baik ibu, baik istri, suami, itu akan berdampak kepada anak yang diturunkan, ya, baik itu anaknya baik laki, perempuan dan seterusnya. Lalu yang berikutnya yang ketiga, ya, menjadi pelopor sunnah.
ya senantiasa melaksanakan sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW supaya menjadi orang yang senantiasa baik di hadapan Allah Subhanahu. Lalu yang ketiga, ayat keempat itu adalah hati-hati dengan konteks bahwa kita ya amal jariyah. Amal jariyahnya, lalu berikutnya ilmu yang tafa'udi, lalu bagaimana dia bisa mendidik anaknya dengan menjadi anak yang taat. Lalu yang terakhir adalah bermanfaat, ya jangan jadi bumerang, ya bisa tawil umur wa hasanul amaluhu. Ya umurnya panjang, ya ternyata dia menenangkan, menghadamkan, ya dengan umuran panjang itu, ya ketaatannya kepada Allah dan orang lain juga tidak merasa risih atau terganggu dengan keberadaannya. Allah bisawab, mudah-mudahan Allah menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa istiqamah taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa menjadi seorang bapak, seorang istri yang tentunya ya memberikan contoh yang terbaik bagi anak keturunan kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mungkin hanya itu yang bisa kita sampaikan. Semoga di pekan berikutnya bisa bertemu tentunya dengan kajian yang bisa menjadi bagian daripada menambah khazanah keilmuan kita atau bisa menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.